الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني حفظكم الله Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau merupakan seorang rasul dari kalangan ulul azm, dan beliau merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi, dan beliau khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi salam, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan berdakwah kepada tauhid di negeri Irak. Dakwah Ibrahim yang pertama kali di negeri Irak. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Inna Ibrahim kana ummatan muslimatan. Inna Ibrahim kanat ummah qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan sebagai suri tauladan, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanif, menjalankan agama yang lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak pernah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Beliau senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih beliau dan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini di dalam surat An-Nahl yang berbicara, menegaskan bahwasanya Ibrahim adalah seorang nabi yang tidak pernah berbuat syirik. Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk menjalankan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Namanya seorang nabi pasti tidak luput dari gangguan. Beliau diganggu di dalam dakwahnya, beliau dicela, beliau dicerca, sehingga beliau pun hijrah dari Irak menuju ke negeri Syam. Negeri Syam zaman sekarang sudah terpecah-pecah. Lebanon, Yordan, Syria, Palestina. Dari Irak Nabi Ibrahim berhijrah menuju ke negeri Syam. Di negeri Syam beliau kembali berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali beliau ajak ayahnya sendiri. Siapa ayahnya Ibrahim? Siapa nama ayahnya Ibrahim? Naam. Siapa nama ayahnya Ibrahim? Azar, ahsan. Barakallahu fiik. Namanya Azar, disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara, dalam surat Al-An'am.
ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu alihatan aw ilahan min dunillah aw atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayahku, apakah engkau akan mengambil patung-patung tersebut sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat engkau dan kaum-kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah mengajak ayahnya untuk bertauhid, mengajak kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada, Nabi Ibrahim berkata kepada masyarakat yang tinggal di negeri Syam, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun?" Patung apa yang kalian sembah? Ma hadhihi tamathil, patung-patung apa ini yang kalian bermunajat kepadanya, kalian beribadah kepadanya? Mereka serentak mengatakan, wajadna aba'ana laha abidin. Dalam surat Al-Anbiya, wahai Ibrahim, seperti ini nenek moyang kami, mereka beribadah. Jangan ikut campur. Ya seperti ini bapak, ibu, kakek kita, mereka meminta, mereka berharap, mereka meminta pertolongan kepada patung-patung ini. Seperti ini kita mengikuti. Ibrahim mengatakan, laqad antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Berarti kalian dan bapak-bapak kalian berada di atas kesesatan dan penyimpangan yang nyata di hadapan kaumnya. Mereka pun serentak mengatakan, aji'tana bil haqq. Apakah engkau ini berkata serius dengan benar? Am kunta minal la'ibin, ataukah engkau cuma bermain-main? Engkau ini sekarang berkata seperti ini, bercanda, bermain-main, atau serius? Sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam. Kemudian Ibrahim bersumpah, tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan berbuat tipu daya kepada patung-patung kalian setelah kamu ini pergi. Aku akan berbuat sesuatu. Faja'alahum judhada illa kabiran lahum. Kemudian Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut hingga menjadi berkeping-keping. Illa kabiran lahum. Disisakan cuman patung induk yang paling besar. Sisanya dihancurkan sepotong demi sepotong. Disisakan yang paling gede. Bapak dari patung-patung yang ada. La'allahum ilaihi yarji'un. Karena mereka akan kembali ke patung ini. Di keesokan harinya, seperti hari biasa, ritual yang mereka lakukan, datang dengan membawa anaknya, suaminya, putrinya, dengan membawa makanan, dengan membawa sesembelihan, bermunajat, beribadah, meminta, beristighatsah, meminta pertolongan, meminta rezeki, meminta anak kepada patung-patung tersebut. Datang dalam keadaan patungnya semuanya hancur. Sehingga mereka pun marah. Mereka pun emosi. Mereka pun naifita. Man fa'ala hadha bi alihatina.
Innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berbuat ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Siapa yang berbuat seperti itu kepada Tuhan-Tuhan kami? Sesembahan-sesembahan kami. Innahu laminadh dhalimin. Sungguh orang ini adalah zalim. Mereka pun serentak mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita mendengar ada satu pemuda yang suka mencela patung-patung kami. Saya mendengar, kita mendengar, sebagian kita melihat. Ada satu pemuda suka mencela Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Namanya Ibrahim. Fa'ti bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan yang namanya Ibrahim ini di hadapan semua masyarakat. Agar mereka melihat. Datangkan anak ini supaya mereka menyaksikan. Apa yang akan kita berbuat? Didatangkan Ibrahim di hadapan semua masyarakat di negeri Syam. A'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apakah kamu betul yang melakukannya? Menghancurkan patung-patung ini? Enggak sisa kecuali yang paling besar? Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Patung yang paling besar ini yang melakukan. Ini yang membunuh patung-patung kecil yang ada. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka tanya. Barangkali bisa berbicara. Wong sisa yang paling besar yang ada. Berarti ini biang keroknya. Berarti ini yang membunuh. Berarti ini yang menghancurkan. Sisa-sisa patung yang ada. Faraja'u ila anfusihim. Baru mereka sadar. Ketika Ibrahim mengatakan, coba ditanya. Barangkali bisa berbicara. Baru mereka sadar. Baru mereka terbangun dari tidurnya. Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka pun tertunduk kepala-kepalanya malu. Sambil mengatakan, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, kamu sudah mengetahui patung-patung ini enggak ada yang bisa berbicara. Kamu sudah mengetahui ini enggak ada yang bisa berbicara. Ya jelas, semua patung-patung tersebut yang membuat dari tangan-tangan mereka. Mereka sambil mendukkan kepala bilang patung-patung ini enggak bisa berbicara. Di sini kesempatan Ibrahim untuk menyampaikan al-haq. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum? Kalau seperti itu kenapa? Apakah kalian akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu juga memberikan madarat sedikit pun? Jangankan memberikan kepada kalian, menyelamatkan diri sendiri nggak bisa, hancur sekarang berkeping-keping. Bagaimana menyelamatkan kalian? Apalagi memudaratkan kepada kalian. Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Sungguh celaka kalian, kata Ibrahim. Dan apa-apa yang kalian ibadai selain Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak pakai otak? Kenapa kalian tidak berakal? Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak memahami? Sudah menjadi kebiasaan ikhwani hafizakumullah, orang kalau sudah ke pojok, enggak punya hujah, akhirnya emosi. Sudah menjadi kebiasaan, orang kalau sudah ke pojok, enggak punya dalil, enggak kuat argumennya, akhirnya pakai otot.
Pentolannya mengatakan harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar orang ini dan selamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi yang diselamatkan ini siapa? Tuhan-Tuhannya. Berarti siapa yang butuh sekarang? Harriku, bakar orang ini. Selamatkan Tuhan-Tuhan kalian apabila kalian betul-betul ingin bertindak. Mana pengorbanan kalian? Dilecehkan, dihancurkan, dicercah, diinjak. Mana pengorbanan kalian sekarang? Bakar orang ini. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ibrahim diletakkan dalam satu rumah yang dikumpulkan di dalamnya kayu bakar. Dalam riwayat yang lain diletakkan di padang, dibuatkan parit dan dikumpulkan kayu di sana. Kemudian setelah itu mereka bakar. Disebutkan dalam satu riwayat, saking tingginya lahapan api tersebut hingga burung-burung tidak berani untuk mendekat di atasnya. Saking besarnya lahapan api, mereka sudah jengkel, mereka sudah marah, mereka sudah emosi, Tuhannya dilecehkan. Nah, kemudian setelah itu pun Ibrahim dilemparkan di atas api itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jadikanlah kamu dingin. Gak cukup dingin. Kata para ulama, kenapa kok disebutkan bardan wa salama? Dingin dan selamat. Kata para ulama, kalau cuman seandainya dingin saja, bisa jadi Ibrahim mati kedinginan. Walaupun itu api. Atau terluka karena dinginnya. Oleh sebab itu disebutkan dalam firman tersebut, bardan wasalaman. Api jadikan dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga apa? Api tersebut sejuk, nyaman, nikmat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Ibrahim. Ketika selamat dari negeri Syam, beliau pun hijrah ke negeri Mesir bersama istrinya Sarah. Sebelum kita berpindah kepada hijrahnya Nabi Ibrahim ke Mesir, menunjukkan kepada kita, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya dakwahnya para anbiya, mereka adalah tauhid. Kita mempelajari sirah dan kita mengambil intisari dari sirah-sirah yang ada. Dakwahnya para anbiya, di antaranya Ibrahim mengajak kepada peribadatan Allah subhanahu wa ta'ala semata dan menafikan kesyirikan. Sehingga dakwahnya para anbiya dan para rasul semua adalah untuk masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, berarti kita sama dengan mereka? Sama-sama Islam. Jawabannya, ikhwani hafizakumullah, perlu diketahui Islam itu terbagi menjadi dua. Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Islamun am. Islam yang sifatnya umum, global, universal. Apa Islam umum ini? Alladhi ishtaraku fihi jami'ur rusul wal anbiya. Yaitu agama yang masuk di dalamnya semua nabi dan semua rasul. Masuk di dalamnya semua nabi dan semua rasul. Apa agama mereka? 3 ajaran. Agama Islam yang pertama ini apa maksudnya? Agamanya para anbiya dan agamanya rasul, 3 ajaran. Yang pertama, al-islamu, al-istislamu lillahi bitauhid. Yang pertama, al-istislam lillahi bitauhid. Menyerahkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah tunggal esa. Ini yang pertama. Menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dengan penuh tauhid. Kemudian yang kedua, wal inqiyad lahu bitta'ah. Patuh dan tunduk di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, al-inqiyad lahu bitta'ah, tunduk dan patuh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan, enggak cukup sampai di sini. Berlepas diri dari amalan mereka dan para pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini Islam yang sifatnya umum. Tauhid, ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Dalilnya apa? Ibrahim pernah mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan aku dan anakku, yaitu Ismail, muslimaini laka. Dua orang yang muslim. Pakai kata-kata apa di sini? Muslim. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami. Jadikan mereka sebagai umat yang muslim. Ini Islam dari sisi apa? Islam yang umum, yang pertama. Kemudian macam Islam yang kedua, yaitu Islamun khas, Islam yang khusus. Apa itu Islam yang khusus? Ma ja'a bihi Nabiyuna alaihi salatu wassalam. Yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini Islam yang khusus. Yang mana dengan datangnya Nabi menghapuskan semua agama-agama yang ada. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, pengikutnya semua Rasul itu Muslim pada zaman Nabi-nya. Saya ulang. Pengikutnya Rasul itu Muslim pada zaman Rasul dan Nabi-nya. Oleh sebab itu, Yahudi dikatakan muslimun pada zamannya siapa? Hah? Pada zamannya Musa. Nasara dikatakan muslimun pada zamannya siapa? Nabi Isa. Ketika datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan mereka tidak mau beriman dengan beliau, maka letaknya di neraka Jahanam yang paling dalam. Kekal di dalamnya. Karena yang datang setelah Nabi SAW dan tidak beriman, tidak lagi disebut sebagai seorang Muslim. Ini adalah arti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi al-Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan yang sebelum-sebelumnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, yaitu Islam yang dibawa Nabi, tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima, dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Muhammad yang jiwanya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'u bi min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak ada di antara umat ini yang mendengar tentang aku, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani.
famata, kemudian dia meninggal. Walam yu'min bima ji'tu bihi, kemudian dia belum beriman dari apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni api neraka. Karena kenapa? Tidak mau mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ibrahim agamanya Islam. Dan dakwah beliau adalah tauhid. Setelah beliau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari negeri Syam, beliau hijrah ke negeri Mesir. Di negeri Mesir, ikhwani hafizakumullah, di sana ada seorang raja Jabarut yang amat sangat kejam. Seorang raja diktator yang suka kepada wanita. Dan ini Ibrahim tahu. Dan kisah hijrahnya Ibrahim dari negeri Syam menuju ke Mesir disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Disebutkan oleh Nabi SAW, wahia imra'atun min ahsanin nisa'. Istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Kata Nabi Muhammad SAW, termasuk wanita yang paling cantik pada zaman itu. Termasuk wanita yang indah dan menawan. Wanita yang paling jamil. Yang paling cantik. Dan Ibrahim tahu. Di negeri ini ada seorang raja yang suka dengan perempuan. Sehingga sebelum masuk, Sarah diberikan wasiat. Idza sa'aluki fa akhbiri annaki ukhti. Dan sudah menjadi perihal yang wajar. Kalau seorang raja suka dengan wanita, dan wanita tersebut sudah punya suami, maka suaminya akan disiksa untuk mendapatkan istri. Tapi kalau wanita tersebut belum punya suami, maka keluarganya akan dihormati supaya dapat wanita tersebut. Sehingga Ibrahim memberikan wanti-wanti kepada istrinya Sarah, kalau kamu ditanya, katakan kepada siapapun kalau aku saudara, bukan istri atau bukan suami. La tukadzibi bihadithi, jangan sampai kamu dustakan perkataan aku. Karena kalau aku ditanya, aku pun akan mengatakan kalau anti adalah ukhti, saudariku. Jangan anti dustakan. Jangan sampai nanti mengatakan bahwasanya aku suamimu. Wallahi laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairu. Demi Allah, di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali aku dan kamu. Saling menjaga. Masuk ke negeri tersebut. Sang raja mendengarkan kabar tentang ada seorang wanita yang cantik. Tidak menunggu lama mengirim pasukan. Bertanya kepada Ibrahim. Disampaikan kalau ini adalah saudari. Maksudnya saudari se-Islam, seiman. Tidak berbohong. Ini adalah saudarinya. Sehingga dibawa. Dan Ibrahim tahu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada istrinya. Dimasukkan kepada istana kerajaan. Dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Sarah? Tawadda'at wa salat. Sarah mengambil air wudu, bersuci. Dan mengerjakan salat. Di sini ikhwani hafizakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya para anbiya dan pengikutnya, mereka tahu artinya taharah. Mereka tahu artinya bersuci. Dalam hadis ini Sarah melakukan wudu dan Sarah mengerjakan sholat. Berarti mereka mengerjakan ibadah sholat. Tapi bisa jadi wudu dan sholatnya mereka berbeda tata caranya dengan kita. Tapi ibadah itu mereka kerjakan. Qamat wa salat. Setelah selesai sholat,
Sarah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, Allahumma amantu bika wa bi rasulik, ya Allah, aku ini beriman kepada engkau dan aku ini beriman kepada Rasulmu. Wa ma ahsantu farji illa ala zawji, dan aku selalu menjaga kehormatanku, aku selalu menjaga kemaluanku kecuali dari suamiku. Adalah seorang wanita yang menjaga kesucian diri. Fala tusallit alayyal kafir, jangan kamu beri kuasa kepada seorang kafir atas tubuhku. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk sang raja. Ketika ingin menjamah Sarah, ghutta alaihi hatta rakida birijli. Raja tersebut tercekik sampai terjatuh. Ghutta hatta rakida birijli. Raja tersebut tercekik sampai jatuh terkapar. Melihat hal yang seperti itu, Sarah pun takut. Allahumma inmit yuqalu hiya allati qatalathu. Ya Allah, kalau raja ini meninggal, semua manusia, masyarakat, rakyat negeri Mesir akan mengatakan siapa membunuhnya? Sarah. Kalau ini mati, aku dituduh sebagai pembunuhnya. Fa'arsil, maka sembuhkanlah raja ini. Masih didoakan kebaikan oleh Sarah. Ketika sadar melihat kecantikan Sarah, tidak tahan, ingin menjamahnya. Faghutta hatta rakida birijlihi, tercekik untuk kedua kali sampai jatuh terkapar. Kemudian ketika sadar untuk ketiga kali ingin menjamah Sarah, thumma rukida birijlihi, dia pun tercekik ketiga kali yang lebih keras daripada cekian pertama dan cekian yang kedua, sehingga dia pun jatuh terkapar. Ketika sadar dia tahu ini bukan sembarang perempuan. Tiba-tiba tercekik, nggak ada siapa-siapa. Sambil berkata kepada prajuritnya, lam ta'tuni bi insan, kalian ini membawakan kepada aku bukan manusia. Siapa yang kalian bawa? Lam tu'tuni bi insan, yang kalian bawa ini bukan manusia. Ataitumuni bi syaitan, akan tetapi yang kalian bawa ini syaitan. Dipikir Sarah siapa? Syaitan. Saking takutnya raja tersebut. Dan mungkin tahu kesucian Sarah. Sehingga diperintahkan untuk mengembalikan kepada Ibrahim. Dan diberi hadiah. Berupa seorang wanita asli Mesir. Wanita Qibtiyah. Yang bernama siapa? Hajar. Wanita Qibtiyah. Asal usul dari suku asli Mesir yang bernama Hajar, kemudian berjalan sampai ke tempatnya Ibrahim, dan Ibrahim pada saat itu dalam keadaan sholat. Setelah selesai sholat melihat istrinya sambil mengatakan raddallahu kaidal kafir. Allah subhanahu wa ta'ala telah menolak tipu daya seorang kafir. Kemudian ikhwani hafizakumullah, nah, Ibrahim alaihi salam berjalan sekian puluh tahun. Berjalan sekian waktu. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, hingga rambut-rambutnya ini putih. Dan Sarah masih mandul. Tidak bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim. Karena seorang wanita yang cinta kepada suaminya. Sehingga Sarah pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk menikahinya. Sehingga Ibrahim menikahi Hajar, yang dari sini keluar seorang anak yang bernama Ismail, cikal bakal darinya keluar Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Ka'ab ibn Malik dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'.
Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza futihat Misr." Sabda Nabi, kalau Mesir sudah bisa ditaklukkan oleh kalian. Ini sabda Nabi berkata kepada para sahabat, dan beliau di kota Madinah. Dan ini merupakan salah satu bentuk tanda kenabian beliau, berkata sesuatu yang belum terjadi. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian nanti sudah bisa menaklukkan negeri Mesir, istausu bil qibti khaira, fa inna lahum dhimatan wa rahim. Maka aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang Qibti. Siapa orang Qibti? Suku asli Mesir. Fa inna lahum dhimmatan wa rahim. Karena kami ada hubungan dan rahim. Maksudnya apa, ikhwani hafizakumullah? Siapa ibu tertua Rasulullah? Dari mana ibu tertua Rasulullah? Dari Mesir. Karena Hajar yang dinikahi oleh Ibrahim yang melahirkan Ismail, yang merupakan kakek tertinggi Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ibunya dari orang-orang Mesir. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kita dan orang-orang Mesir itu ada hubungan dan rahim. Nah, kemudian tentunya setelah itu, setelah Ibrahim dikaruniai anak dari budak yang beliau nikahi dari Hajar, kemudian setelah itu hijrah dari negeri Mesir, sampai kemudian tiba di suatu tempat yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bagaimana kehidupan Ismail di kota Makkah, dan bagaimana pula kejadian Zamzam, dan bagaimana pula pembangunan pondasi Ka'bah, dan siapa pula yang membangun Ka'bah sebelum Ibrahim mulai zamannya Nabi Adam, dan siapa pula yang membangun dan merenovasi Ka'bah setelah hancur pada zamannya Nabi Ibrahim hingga tiba pada zamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ilahuna walhamdulillah.